Shalom. Wah, kita sama-sama belum makan siang nih. Ya. Oh udah, ada yang sudah. Puji Tuhan kalau sudah mencuri start. Ya, yang setengah 12. Baik, kita akan ibadah di bulan Agustus di minggu kedua, tapi ini minggu pertama kita pertemuan kita di bulan ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kita akan bernyanyi. Kita akan bernyanyi bagi pujian. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Kita angkat pujian sekali lagi. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhan. Ku bagimu pujian, bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Benar Bapa, tiada yang seperti Engkau Bapa di dalam hidup kami. Oleh karena itu Bapa, saat ini di tengah-tengah aktivitas kami sebagai karyawan Bogasari, di tengah-tengah kesibukan kami sebagai pekerja, Engkau berikan kami kesempatan untuk berkumpul tempat ini Bapa, untuk memuji nama-Mu yang besar, untuk mempersembahkan tubuh jiwa dan raga kami Bapa di dalam ibadah kami ini. Berkati urapi setiap kami Bapa yang hadir tempat ini. Berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati setiap pelayanan Bapa. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga apa yang keluar dari bibir hamba-Mu itu Bapa, itu berasal daripada-Mu saja Tuhan. Kami berdoa juga buat setiap pergumulan kami yang hadir tempat ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kami,
Kami semua bersyukur terhadap apa yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami akan memulai ibadah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan bernyanyi. Kemarin saya bertanya ke pengurus PD. Diambil temanya Mazmur 37 ayat 5 dan 9 ya. Itu ternyata ntar lebih jelasnya dari kalau orang Batak bilang Amang Pendeta nanti yang menyampaikan. Bagaimana kita duduk diam, tenang seperti Ayub ya kan, walaupun orang fasik menjelek-jelekan dia tetap tenang. Kita akan bernyanyi walau 1000 rebah. Tidak pernah kuragukan. Kuragukan kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku. Tak pernah Kau tinggalkan, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang. Tak pernah Kau tinggalkan diriku, walau 1000 lebah, walau 1000 lebah di sisiku. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kita angkat pujian sekali lagi. Tidak pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku. Tak pernah Kau tinggalkan, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang. Tak pernah Kau tinggalkan diriku, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Katakan dengan iman, takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus. Dengan percaya katakan, takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus.
sertaku. Tuhan Yesus, jadikan kami murid-murid Tuhan Yesus, karena Engkau yang lebih dulu memanggil dan menyatakan kasih-Mu kepada kami. Kami yang dari kegelapan Tuhan panggil kepada terang-Mu yang ajaib. Kami pasif, Tuhan begitu proaktif kepada kami. Oleh sebab itu kami pun siang hari ini menyadari kami nggak mungkin ke sini tanpa Tuhan memanggil kami untuk menjadi murid-murid Tuhan. Berkati kami dalam keadaan capek, mungkin menunggu akhir pekan yang mungkin tinggal beberapa saat lagi. Biarkan kami menikmati rest di dalam Tuhan. Berkati keluarga kami yang di rumah yang menanti-nantikan kami tiba dengan senyuman manis, dengan hati yang gembira, sehingga kami semua sembuh di dalam keluarga maupun bersama dengan handai taulan ataupun rekan-rekan kami segereja di hari Minggu nanti. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Sebelum duduk, kasih salam kanan kiri, katakan saya senang Anda ada di sini ya. Iya. Jadi tadi worship leader kita sudah ungkapkan dari Mazmur 37 untuk kata berdiam dan tenanglah. Tetapi saya mau kupas sedikit dari Mazmur nomor 46 tentang berdiam dan tenanglah, versi Mazmur 46 nyanyian Korah. Nyanyian Korah ini bukan nyanyian sembarang nyanyian, tapi ini adalah ungkapan syukur buat orang-orang yang mengalami pertolongan Tuhan dalam kesesakan. Jadi kalau kita baca kitab suci, terutama Mazmur, coba upayakan temukan identitas Tuhan sebagai apa. Misalnya kalau Mazmur 23, kenal ya Mazmur 23 ya? Identitas Tuhan sebagai apa? Gembala. Dan kita sebagai? Terus respons kita apa? Sebagai domba. Ikutin suaranya, follow him. Nah, sekarang karena Tuhan berposisi sebagai penolong dalam kesesakan, permisi tanya, rekan-rekan staf di sini ngalamin kesesakan nggak? Saya beberapa waktu lalu diundang ke sebuah kantor juga, posisi mereka dalam kesesakan, yaitu H2C, harap-harap cemas karena kondisi perusahaan mereka sedang gimana gitu ya, dan badai PHK sedang melanda gitu. Jadi saya pikir pas sekali untuk menyampaikan Tuhan itu penolong dalam kesesakan. Saya tanya, beban kamu apa sebagai karyawan? Aduh kok saya ini gaji tuh gali lubang tutup lubang katanya. Jadi ngalamin kesesakan. Kenapa? Kejerat pinjol ya. Ada yang seperti itu. Aduh kok saya kerja sebagai generasi sandwich. Tahu generasi sandwich? Nanggung mertua, nanggung orang tua. What? Terus aku sendiri buat membangun hidupku apa? Sesek nggak? Sesek, ya. Ada lagi. Aduh, saya tuh di sini kerja, teman-temannya toksik semua. Sesak nggak? Sesak, nggak enak, tapi kepaksa. Kenapa? Demi nyari makan, ya kan? Jadi posisi Tuhan, identitas Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan itu baru kerasa buat kita semua yang benar-benar ngalamin kesesakan. Kalau nggak pernah ngalamin kesesakan, nggak pernah ngalamin pertolongan Tuhan. Ya, jadi Tuhan tuh buat kita sedemikian rupa menyerah, ya sampai nggak bisa ngapa-ngapain, ke kiri nggak bisa, kanan nggak bisa, akhirnya baru deh kita ke atas. Dan itulah identitas Tuhan yang dinyatakan lewat pembacaan kitab suci. Saya ajak kita semua untuk buka dalam Mazmur nomor 46, ayat yang ke-10. Itu bagian 10a-nya aja ya. Ayat 11, sorry kalau di Alkitab teks, kalau di Alkitab handphone mungkin ayat 10 ya. Dalam bahasa Inggris, be still and know that I am God. Ya. 11a, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Kenapa? Ternyata kalau kita baca Mazmur, boleh PPT saya. Nah, kalau kita baca Mazmur, kita akan ketemu kesulitan seperti ini. Semoga bisa geser ya ini ya. Oke. Nah, mengapa sih pemazmur ngajakin kita berdiam diri dan tenang? Ya, karena apa? Karena posisi kehidupan kita dalam kehidupan ini adalah kehidupan yang beresiko.
Nanti saya jelaskan beberapa pemikiran dari orang-orang yang berpikir tentang kehidupan. Why atau kenapa hidup ini penuh dengan resiko dan ternyata kita ada di dalamnya. Kita udah kayak orang kejebak nggak bisa kemana-mana. Ya, mau cepet-cepet lewatin hidup rasanya nggak mungkin karena nggak berani mati. Tapi akhir-akhir ini ada orang nggak berani hidup, akhirnya milih bunuh diri. Jadi orang bunuh diri itu kenapa? Nggak berani hadapi hidup. Ya, jadi bukan nggak takut mati, orang bunuh diri itu nggak berani hadapi hidup. Beberapa waktu lalu seorang remaja telepon jam setengah 11 malam kepada saya, repotnya pelayan penggembalaan gitu ya, ready on call. Jadi namanya penggembalaan yang nggak seperti Yesus, yang sebaik Yesus menyerahkan nyawa bagi domba-dombanya. Remaja ini berkata, kok saya mau lompat dari lantai 15 apartemen saya. Kenapa? Ternyata dia dibully di kampus, di tempat di mana dia baru masuk kuliah ya. Jadi bulan-bulan ini tuh bulan-bulan masuk rekan-rekan yang muda-muda baru masuk kuliah, dia dibully dan dia nggak tahan, dia pengen lompat dari apartemennya. Saya buru-buru ke Lipo Karawaci gara-gara saya posisi di Mangga Besar, naik mobil langsung ke Karawaci ke apartemennya dia. Dan itu udah rame. Udah lompat belum? Saya tanya ke orang-orang sekitar. Udah lompat belum? Belum, tuh masih di pinggir katanya. Sampai segitunya orang berpikir bahwa dengan mati urusan selesai. Itu masih muda loh, baru mau kuliah, baru masuk kuliah. Udah stres kayak gitu. Dalam hati saya gimana ya dengan kita yang, siapa generasi milenial di sini? Angkatan 40, umur 40, 30, 40 ya. Nah, kita ketemu dengan generasi Gen Z yang lebih rapuh dan ringkih. Tahu Gen Z? Generasi strawberry. Rapuh dan ringkih. Nggak pernah ngalamin yang namanya fight dalam hidup. Nggak pernah namanya jatuh bangun dalam memperjuangkan sesuatu. Ya, dan itu seperti itu. Gen Z namanya generasi strawberry. Sangat-sangat ringkih dan rapuh. Wow. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak remaja mau kuliah itu, segala sesuatu fasilitas sudah disiapin dong. Misalnya udah beliin laptop, udah dibeliin apa udah siapin semuanya. Nah, itu generasi sekarang semua udah siap tanpa mereka berjuang. Gitu, tanpa mereka harus berjuang berlelah-lelah seperti yang mungkin ada nggak di sini kuliah sambil kerja dulu? Ada nggak? Kuliah sambil kerja, wah, banting tulang, banting orang, banting pintu. Wah, segala sesuatu udah dilakukan. Demi apa? Cita-cita nanti lulus kuliah bisa dapat kerjaan baik, gitu ya. Nah, itu generasi milenial, beda dengan Gen Z. Lalu saya tanya, jadi bunuh diri nggak? Nggak berani, puji Tuhan, kamu nggak berani mati gitu ya. Kenapa? Tuhan belum selesai dengan kamu. Ya, Tuhan ingin tunjukkan pertolongannya buat kamu. Jadi cuma dibully apa sih? Gue dikatain Cina kok. Cuma dikatain Cina aja lu rapuh gitu. Nggak apa-apa, nah gue hitam dipanggil koko. Lebih parah lagi kan? Kondisi gitu ya. Nah yang seperti itu. Jadi rekan-rekan yang dikasih Tuhan, nanti saya akan compare tentang kehidupan seseorang yang bisa kita tarik refleksinya kepada syairnya si pemazmur. Ngapain gue mesti diam, mesti tenang, tapi nggak ngapa-ngapain? Salah. Justru ada kesulitan ketika kita membaca genre puisi. Ayo teman-teman yang rajin baca Alkitab, genre puisi dalam Alkitab apa aja? Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Itu genre-nya puisi. Jadi kalau baca kitab suci yang genre-nya puisi, kita mesti hati-hati, jangan kejeblos dengan yang namanya asumsi liar, asumsi pribadi. Bahasanya penuh dengan bahasa puitis, bahasa kiasan. Jadi hati-hati, jangan kita telan bulat-bulat. Perlu cari dulu tuh. Nah, kesulitannya di mana? Kesulitannya adalah karena bahasa puisi kita ketemu dengan hal-hal yang sifatnya abstrak, imajinatif. Sebagai contoh, kalau kita baca dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 diumpamakan bagaimana kita tuh diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Keywordnya di ayat 1. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Siapa sih yang baca kitab suci siang malam terus nggak kerja di Bogasari?
Ada yang kerjanya ngerenungin kitab suci. Orang iseng, orang nggak ada kerjaan ya. Saya sebagai hamba Tuhan juga nggak baca kitab suci siang dan malam. Ya, pagi saya ngantor, siang saya nge-gym, ya sore saya main sama anak saya. Begitu, tiap hari keliling. Kalau ada panggilan yang meninggal, saya layani. Kalau ada panggilan mau meninggal, saya layani gitu ya. Ada yang kremasi, saya layani. Nanya dulu kremasinya mau matang apa setengah matang, saya tanya dulu gitu ya. Jadi perhatiin bahwa ternyata kehidupan kita seperti itu, realistis. Jadi nggak puitis gitu ya. Sayangnya kita yang realistis ketemu dengan tulisan yang sifatnya puitis. How can it be saya bisa ngeblend dengan tulisan yang sifatnya puitis? Kecuali orang-orang milenial dulu pacaran, siapa di sini masih suka tulis surat cinta? Belum ada handphone, belum ada SMS, pakai surat cinta pernah ya? Iya. Misalnya sama adekku sayang, kemarin abang nggak bisa tidur. Bisa gitu ya, karena semalam banyak nyamuk gitu dan sebagainya. Anak-anak sekarang, orang sekarang mana ada nulis surat cinta gitu loh. Padahal kehidupan realita kita adalah kita sedang ngejar tuh cewek atau tuh cowok, kita tulis surat cinta dan pada akhirnya realitanya adalah lu mau nggak sama gua gitu kan. Kalau zaman sekarang kebalik, cewek nembak duluan gitu kan. Ada seperti itu juga ya. Jadi ketika kita yang realita ini, hidup kita duniawi ini ketemu dengan firman Tuhan yang rohani, ketemunya puisi lagi. Waduh repot. Nah, di sini Tuhan menempatkan diri sebagai penolong dan kita diminta untuk diam. Tetapi perhatikan di ayat 11a tadi, bukan cuma diam, tapi ada kalimat aktifnya. Berdiam dan kenallah Tuhan. Ketemu kalimatnya kenallah Tuhan tadi ya. Kenallah Tuhan. Kita pasif tapi juga proaktif. Amin. Ya, bisa perhatikan kalimat tadi ya. Kita pasif tapi juga proaktif ya. Jadi, kita diminta untuk diam tapi juga ada usaha untuk kenal Tuhan. Nah, ini yang repot. Diam sih gampang. Kenal Tuhan yang mustahil. Terus kalau gitu kita mesti punya point of view yang kayak gimana dong? Kita mesti punya point of view untuk kita gimana cara kita berdiam ya, tapi juga berjumpa dengan Tuhan. Permisi tanya, kalau kita kebaktian, Tuhan itu hadir pas kita undang atau memang Tuhan hadir di tengah-tengah orang percaya? Udah hadir duluan atau memang kita undang dia? Tuhan hadir duluan ya. Sebab 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Gitu ya. Sendirian juga Tuhan hadir. Makanya kalau kita bikin dosa, kita sembunyi-sembunyi karena berpikir Tuhan tidak hadir. Nah, makanya kalau ada pemimpin WL atau apa, mari kita berdoa, Tuhan hadirlah engkau di sini. Teologinya udah keliru. Karena ngundang Tuhan hadir. Ya, jadi kita semua ini teolog nih. Kita ini semua teolog. Orang yang berpikir tentang Tuhan, memikirkan Tuhan itu kayak apa, itu kita teolog. Kalau kita ngundang Tuhan hadir, kita keliru. Padahal Tuhan udah hadir di situ. Amin ya. Nah, demikian juga dengan kita, kalau kita membaca Mazmur nomor 46 ini, gimana kalau saya udah diem berjumpa Tuhan, ngefek nggak buat hidup saya? Berubah nggak saya ini? Sepanjang pembacaan Alkitab, kalau kita cek, orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya diubahkan nggak? Contoh, Abraham, Yosua 24:15 mengatakan, Abraham adalah anak Tera Nahor, mereka semua penyembah berhala. Tetapi Tuhan panggil Abraham. Ya, Tuhan panggil Abraham. Dari seorang penyembah berhala menjadi penyembah Allah Yahweh. Penyembah Elohim. Saulus mengalami perjumpaan dengan Yesus dalam cahaya yang terang. Saulus berubah nama jadi Paulus. Perempuan Samaria di tepi sumur Yakub yang suaminya ada tinggal dengan berapa laki-laki? 5 laki-laki. Dan itu pun bukan suaminya semua. Kalau dibikin drama kayak apa tuh? Kenapa tuh perempuan siang-siang datang ke sumur? Kalau pagi-pagi ada emak-emak lain, ibu-ibu lain. Tuh cewek itu kagak bener tuh. Suaminya 5 tapi bukan suami juga tuh, gak beres. Dasar perempuan gak bener. Alkitab mencatat perempuan Samaria itu datang ke sumur Yakub siang hari. Nunggu sepi. Tapi gak sepi-sepi. Ada seorang laki-laki duduk di situ. Siapa? Yesus. Ketika Yesus duduk di situ,
Perempuan Samaritan cuek. Daripada nggak punya air, gue ambil air juga deh. Begitu dia mau nyedok air, tolong beri aku minum. Guru, engkau kan orang Yahudi, engkau dan aku tidak bergaul. Orang Yahudi dan orang Samaria, ciong, musuhan. Ya, apalagi kamu minta aku layani, nggak mungkin. Oke, kalau gitu aku punya air kehidupan. Perjumpaan perempuan Samaria itu, yang tadinya introvert, dia malu dengan statusnya yang kumpul kebo dengan 5 orang laki-laki, berubah hidupnya menjadi seorang pemberita Injil. Alkitab mencatat, satu kampung bertobat oleh karena perempuan Samaria itu. Perjumpaan dengan Yesus selalu mengalami perubahan. Siang hari ini, apakah engkau ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Dan itu mengubahkan hidupmu. Ada amin rekan-rekan? Ya. Jadi kalau kita baca Alkitab, orang-orang yang berjumpa dengan Yesus, berjumpa dengan Tuhan, minimal ada perubahan hidup. Makanya kalau kita kebaktian, kita nggak ngalami perubahan hidup, jangan-jangan kita nggak ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Kebalikannya tinggal gitu aja. Ya, jangan-jangan kita sedang ke gereja tapi melayani diri kita sendiri. Jangan-jangan kita ke gereja hanya untuk memuaskan hasrat kita. Karena gereja-gereja sekarang menampilkan entertain, bukan menampilkan ataupun mendidik seseorang menjadi penyembah yang benar. Jadi rekan-rekan yang dikasih Tuhan, kalau kita persekutuan hari ini tuh satu anugerah besar. Seorang filsuf, nih saya tuh orangnya iseng ya, jadi baca buku filsafat. Karangan David Benatar. Waduh, buku ini ngomong apa? Judulnya agak ngeri. Better never to have been. Lebih baik kita ini nggak ada, gitu katanya. Lebih baik kita ini nggak ada di muka bumi. Kenapa? Saya sampaikan intisari bukunya. Bacanya mah 2 minggu, tapi saudara-saudara beruntung. Saya dapatkan intisarinya buat saudara hari ini. Buku David Benatar ngomong gini. Adalah lebih beruntung untuk tidak dilahirkan dan menjadi eksis. Kenapa? Alasannya karena hidup itu penuh resiko. Seperti yang tadi saya bilang, hidup penuh dengan resiko gagal, ditolak, sakit, mati, kecelakaan dan sebagainya. Itulah hidup. Gitu loh. Ya. Dan mengapa saya harus hidup? Dan inti pikiran kedua adalah hidup ini seperti Russian roulette. Siapa yang tahu permainan Russian roulette? Serem ya. Dalam satu pistol revolver yang muter itu pelurunya cuma satu ya. Hidup itu seperti Russian roulette. Ada hal yang tidak dapat kita pilih, tetapi pertanyaannya adakah peluang untuk memilih? Sebagai contoh, sebagai orang yang hidup, kita punya pilihan apa? Bisa nggak sebelum kita lahir, kita minta sama Tuhan, jangan lahirkan saya jadi orang Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia sekarang disebut negeri Konoha. Malu gue. Negerinya para koruptor gitu ya. Gue malu orang Indonesia. Boleh nggak gue request, gue lahir jadi orang bangsa lain? Bisa nggak? Nggak bisa. Itu kan nggak bisa kita pilih ya. Bisa nggak aku dilahirkan nanti di keluarga kaya? Tapi nggak bisa juga kita request seperti itu. Itu yang dimaksud David Benatar. Hidup ini seperti Russian roulette. Ada kalanya bisa memilih, ada kalanya tidak bisa ada kalanya bisa memilih, ada kalanya tidak bisa memilih. Ada hal-hal yang bisa kita pilih, tetapi ada hal-hal yang tidak bisa kita pilih. Sebagai contoh yang bisa kita pilih apa? Memang gue lahir dalam keluarga miskin, tapi gue nggak mau punya mental miskin. Selama-lamanya gue nggak mau. Gue harus perbaiki nasib gue. Itu yang terjadi kalau orang mau hidupnya memilih. Ya, David Benatar begitu mendalami kehidupan manusia dengan serealistis mungkin. Nah, inilah kira-kira gambaran orang yang ngalamin gambling dengan Russian roulette. Pendapat ini diperkuat dengan pendapat dari seorang filsuf juga. Sorry ya, gue kutip banyak filsuf ya. Makanya orang iseng tuh bacanya buku filsafat ya. Jadi dari Jean-Paul Sartre, dia ngomong begini. Freedom is what you do with what's been done to you. Ya. Kemerdekaan itu adalah kamu. Ya, jangan sampai diperlakukan terhadap apa yang sudah diperlakukan kepada kamu. Jadi kamu bisa memilih dalam hidup ini mau main Russian roulette atau enggak. Ya. Jadi pertanyaannya kita bisa milih enggak? Mau ikut Russian roulette atau enggak?
Kalau David Benatar ngomong, kita ini hidup kita kayak Russian roulette. Ya, bisa sewaktu-waktu mati. Tapi Jean Paul Sartre, kamu bisa milih kok mau main atau enggak. Pilih yang mana? Gitu ya. Jadi rekan-rekan yang dikasih Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk menemukan apa sih makna be still atau berdiam di dalam Tuhan. Ya. Berikut beberapa pengertian. Kalau tadi kita lihat perang antara Sartre dengan Benatar, sekarang kita perang dengan emosi atau keadaan jiwa kita sendiri. Beberapa kalimat yang saya temukan atau istilah. Yang pertama, kalau kita mau be still, ya, dan ingin kenal Tuhan, pernah nggak kita mengalami satu yang namanya resilient? Pernah dengar istilah ini? Resilient. Ngapain? Berhenti sebentar, ya, ngetem dulu sebentar, ya. Lalu apa yang terjadi? Kita susun kekuatan supaya kita bisa beradaptasi. Misalnya lingkungan kerja kita toksik, kita penuh dengan persaingan dan sebagainya. Mampu nggak kita hadapi itu dengan mentalitas kita yang sekarang? Kalau nggak mampu, berarti mentalitas kita mesti di-upgrade. Kalau nggak bisa upgrade, mesti ngapain? Break dulu, berhenti dulu, lihat dulu situasinya. Ini orang bijak, ya. Resilience adalah meningkatkan indera kita, hati kita, mentalitas kita untuk mampu beradaptasi terhadap apa yang terjadi di luar supaya jangan berpengaruh terhadap diri kita. Hari-hari ini, ketenangan jiwa kita dipengaruhi dari luar atau dari dalam? Ayo, lebih banyak dari luar atau dari dalam? Dari dalam atau dari dalam? Banyak kan macam-macam. Oh, dari dalam. Kenapa? Saya orang yang tidak gampang puas. Kalau target tidak tercapai, padahal udah tercapai, tetap saya tidak merasa puas. Masalahnya di dalam. Tapi kalau dari luar, aduh, dia punya rekan kerja kayak gitu. Saya capek, padahal kerjanya gampang. Tapi kalau kerja sama dia, rasanya capek. Dari luar apa dari dalam? Dari luar. Ya, ngerti ya teman-teman ya? Jadi seperti itu. Tapi dengan kemampuan kita beresilience. Makanya kalau PDL Syadai ini ada kesempatan retreat, misalnya setahun sekali gitu ya, rame-rame retreat gitu ya, haleluya. Kalau retreat atau di gereja bikin retreat lah, jangan bikin acara banyak-banyak. Amin. Kenapa? Retreat itu ngapain? Makan, tidur, nggak perlu ada doa pagi, nggak perlu. Makan, tidur, karena kita aslinya nggak pernah doa pagi, betul nggak? Nggak pernah tuh saat teduh bawa nemtek gitu, gitu ya. Bawa nemtek saat teduh ke aula gitu. Seolah-olah kita rohani. Kita pasang topeng semua. Palsu. Ya, pokoknya kalau retreat acaranya bangun siang. Nanti momen jam 10 udah pada mandi, udah pada sarapan. Baru kita sesi. Sesinya sehari satu aja. Malam mau tidur, bikin kontemplasi. Ya, apain? Berdiam diri, tenang. Matiin lampu semua, nyalain lilin. Kita kontemplasi. Ngapain? Mikirin hidup gua mau kemana. Kenapa gua hidup gua gini-gini amat. Gitu ya. Tujuan retreat ini apa? Namanya juga retreat, mundur. Kalau komandan ngomong retreat, artinya apa? Mundur. Jangan serang, mundur. Mundur dari kesibukan, ya. Retreat gitu ya. Jangan sampai panitia retreatnya nggak dapat apa-apa juga. Nyusun game, nyusun perlombaan, nyusun pembicaranya, akomodasinya, pusing. Karena sudah ngalami jadi panitia retreat. Gitu ya. Bikin game, enggak, panitia juga menikmati retreatnya. Gitu ya. Nanti di hari kedua ngapain? Acaranya jalan-jalan, tempat retreatnya dekat air terjun. Kita ke sono, jalan-jalan rame-rame. Ayo kita rame-rame jalan. Jalan-jalan satu gereja, satu PDL Syadai jalan-jalan. Nanti balik-balik sore makan bareng. Retreat memperbaiki relasi yang rusak. Retreat itu resilient. Ya, ngapain? Kita benar-benar ngalamin satu pemulihan yang nggak pernah dialami. Itu retreat. Nggak usah ngundang pengkhotbah banyak-banyak. Cukup satu, kelar. Pulang-pulang, gimana? Responnya gimana? Puas, bisa bangun siang, bisa tidur tanpa AC sesekali. Wah, luar biasa. Hebat ya? Ya. Kedua, makna be still adalah rest. Tuhan kasih kita rest nggak? Bapak-bapak kalau di rumah hari Sabtu, kan nggak kerja. Ngapain sih? Lari, apalagi? Jangan lari dari kenyataan ya. Bongkar mobil, misalnya gitu ya. Bongkar mobil apa lagi? Bongkar motor. Meskipun kita punya karunia bongkar, nggak punya karunia masang. Gitu ya. Ngecat kandang burung gitu misalnya ya. Itu udah refreshing buat bapak-bapak gitu ya. Nah yang terjadi adalah sebetulnya rest itu sahabat. Nggak ngapain.
nikmati Tuhan misalnya. Pernah nggak kita mikirin, keluarga kita makin hari makin rohani atau makin rohana? Atau jangan-jangan saya sebagai ayah nggak pernah jadi imam yang benar buat keluarga. Rest. Kita siapin besok minggu mau ke gereja, udah siapin apa? Anak kita, istrimu, atau gimana, lihat kondisinya, udah siap belum ke gereja? Ada acara nggak? Kalau acara yang lain nggak penting, utamakan gereja. Misalnya begitu, ya kan? Jadi seorang kepala keluarga loh. Rest, menikmati tentang Tuhan, ya di dalam apa? Dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu. Pasti kita akan mengalami yang namanya be still atau berdiam. Satu lagi, J.I. Packer mengatakan kita bisa kenal Tuhan. Tadi be still and knowing God. Ya, sekarang kenal Tuhan. Ternyata J.I. Packer sebagai seorang penulis tentang knowing God, bukunya karangan Knowing God ini best seller sekali. Ya, Bapak Ibu bisa beli bukunya Knowing God. Awas, beli tapi nggak dibaca. Rugi ya. Kenapa? Dia ngomong gini, kalimat sangat penting. Woi, Tuhan nggak bisa dikenali. Mati kita. Ya, dia ngomong gitu. Woi, Tuhan nggak bisa dikenali. Kecuali dia memperkenalkan diri. Hari ini kita baca Mazmur nomor 46. Dia memperkenalkan dirinya sebagai penolong dalam kesesakan. Makanya kalau kita baca kitab suci, baca ayat, kita mikir dulu, Tuhan sebagai apa ya? Yesusnya di mana ya? Gitu ya. Berita Injil, berita anugerahnya buat gua apa ya? Berkatnya buat gua apa ya? Tuh, baca Alkitab, temukan identitas Tuhan, baru kita jangan salah respon terhadap Tuhan. Itu kuncinya kita connecting with God. Itu kuncinya kita knowing God. Kita nggak bisa knowing God dengan ketika kita mandi tiba-tiba ada suara Shalom. Wah, ada suara nggak ada wujud kan serem gitu ya. Tuhan nggak begitu cara mainnya sekarang. Tuhan mainnya tetap di sini. Ini informasi kita tentang Tuhan. Orang Kristen, orang Katolik nggak suka baca Alkitab. Engkau nggak punya passion untuk knowing God. Ya. Jadi kalau kita ingin tahu tentang siapa Tuhan, kenalilah Tuhan yang diinformasikan kitab suci. Sempurna? Enggak. Terbatas? Iya. Seumur-umur saya membaca Alkitab, ketemu apa Tuhan itu sempurna? Pengetahuan tentang Tuhan sempurna? Enggak. Tidak ada satu buku teologi manapun yang bisa membahas kesempurnaan memahami Allah. Enggak ada. Jadi seperti itu. Bahkan Musa, hamba Tuhan yang paling dekat dengan Tuhan, hanya bisa melihat bagian back atau belakangnya Tuhan. Itu pun tangan Tuhan mengcover dia supaya kekudusan Allah jangan menghanguskan dia. Musa, orang yang dekat dengan Tuhan, tidak diperlihatkan wajah Allah itu seperti apa. Jadi kesimpulannya Tuhan gak bisa dikenali. Persis seperti yang dikatakan J.I. Packer. Saya membandingkan Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan. Dalam kisah Elia, gak perlu dibuka, tinggal nanti baca aja di rumah ya. Elia ini disuruh Tuhan, dia habis retreat di tepi sungai Kerit, habis dia ngomong, tidak ada hujan dan akan ada kekeringan selama Ahab dan Jezebel menyembah berhala. Tidak ada berkat buat Israel. Apa yang terjadi? Tuhan suruh dia ke sungai Kerit, dia retreat di situ, dan Tuhan kirim burung gagak untuk beri dia makan. Makannya apa? Daging. Makan daging loh. Kira-kira kalau kita jadi burung gagaknya, ngirim daging ke Elia, ngeluh gak kita? Kurang ajar Elia, saya ini burung gagak pemakan daging. Gara-gara kamu gue mesti puasa, gue jadi delivery sekarang. Hanya untuk kirimin daging buat kamu gitu ya. Setelah sungai Kerit kering, Elia dapat perintah baru dari Tuhan. Ngomong apa? Elia, pindah kamu ke Sarfat, daerah Sidon. Tuhan, itu daerah orang kafir. Kenapa gak ke Israel aja? Pokoknya ke sana, aku udah perintahin seorang janda untuk kasih kamu makan. Begitu Elia sampai di Sarfat ketemu janda itu, dia nanya, punya air nggak? Nih air, tolong bikinin roti juga. Janda itu ngomong apa? Sungguh mati Tuhan, ini cuma ada segenggam tepung dan sedikit minyak. Aku mau cari kayu api, mau bakar itu, dan olah tepung ini jadi makanan, jadi roti. Sementara aku dan anakku akan makan untuk terakhir kalinya, dan kami akan mati. Saya kalau jadi Elia, nih Tuhan bener gak sih perintahin janda ini kasih makan? Gambling gak? Ternyata Tuhan gak perintahin janda itu kasih makan. Janda itu justru mau makan buat dirinya sendiri. Karena kelaparan, gak ada makanan, akhirnya dia berupaya untuk mati dengan makan makanan yang terakhir.
Tapi Elia menyuruh apa? Elia nggak pikir, Tuhan gimana sih? Ya tuh dia Alkitab nggak ngomong apa-apa tentang Elia yang Tuhan gimana, nggak. Udah bikin gua roti dulu, nanti berkat akan mengalir buat kamu. Akhirnya apa yang terjadi? Selama janda itu menyediakan makanan ya buat Elia, jadi sorry gambarnya ini ya. Selama jandanya ngasih makan Elia, dia hidup. Tepungnya nggak habis-habis, terjadi mujizat. Minyaknya nggak habis. Padahal dia punya option untuk main Russian roulette atau enggak. Saya kutip Benatar, saya aplikasikan dalam kehidupan si janda. Perhatikan rekan-rekan. Logika janda, kalau Elia salah, ya. Iya kalau habis bikin roti, terus Tuhan berkati rotinya, tepungnya nggak habis-habis, minyaknya nggak habis-habis. Kalau habis, berarti Elia salah. Hasilnya mati nggak? Mati. Elia mati, nggak ada makanan. Kita juga mati, kata ibu janda itu. Tapi kalau saya tidak menolong, saya tetap makan roti bagian saya, dan Elia saya cuekin, mati juga nggak? Mati. Ya, dia lagi main Russian roulette nih. Ya udah, karena Elia yang suruh, dia hamba Tuhan, gue bikinin. Kalau dia benar, maka kita hidup. Hidup nggak? Hidup. Atau kebalikannya, saya tidak menolong, tapi Elia benar. Akhirnya janda itu ngalamin mujizat nggak? Enggak. Karena dia nggak nolong Elia, gitu ya. Jadi Russian roulette nih. Ceklik, dar. Waduh, yang mana? Akhirnya dia memilih untuk menolong Elia dan dia hidup. Tapi kalau kita punya mental penjudi, misalnya kita gambling, nih hidup kita sebagai Russian roulette, mau main Russian roulette. Logikanya gambler, ya, ada dua kemungkinan, menang atau kalah. Berjudi ada dua risiko, untung atau rugi, ya, ngerti ya? Nah, kalau milih nggak berjudi, ya nggak untung nggak rugi, netral. Nah, inilah Russian roulette. Kehidupan kita seperti itu. Mau gabung nggak dengan kehidupan seperti ini? Mau ngalamin pertolongan Tuhan nggak? Berani nggak ngalamin yang susah-susah seperti itu? Kebanyakan dari kita tuh pengen cepat, kalau masalah itu cepat berlalu ya. Nggak mau susah-susah hidup kita itu. Dan kita nggak mengizinkan Tuhan menunjukkan pertolongannya kepada kita. Kita kadang mengandalkan kekuatan sendiri, bahkan minta tolong orang lain. Itu kita. Tapi berani nggak kita gambling seperti ini? Imannya janda itu pun gambling. Ketika dia mengalami anaknya tiba-tiba sakit dan mati, dia nyalahin Elia. Apa yang dia katakan? Engkau datang ke sini untuk mendatangkan celaka buat aku. Tapi Elia berseru kepada Tuhan. Dia mendoakan anak ini. Dan anak ini bangkit lagi. Hidup lagi. Apa kata janda itu? Dalam ayat yang sangat indah ya. Kita lihat satu statement of faith. Perkataan dia mengenal Tuhan. Kata-katanya gini. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia. Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah. Dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Seorang janda kafir di ayat terakhir perikop itu berkata, statement of faith. Dia mengalami pengenalan akan Tuhan. Dia mengakui Elia adalah hamba Tuhan yang berkata benar. Jadi selama tinggal di rumahnya tuh janda, Elia itu dianggap diragukan kenabiannya. Ngerti ya saudara-saudara ya? Ini kehidupan yang gambling buat kita. Pertanyaannya, ada nggak kita di ending? Kita punya statement of faith dalam kehidupan kita. Ternyata aku tahu, ya. Bahkan ketika Petrus setelah mendapat penglihatan binatang-binatang yang haram, di kalimat terakhir ketika dia selesai melayani Cornelius, seorang kafir, dia berkata, aku tahu sekarang bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Rasul yang rasis namanya Petrus. Dia nggak bergaul sama orang kafir. Yang diutus ke orang kafir Paulus. Dia nggak bergaul sama orang kafir. Petrus ini anti orang kafir. Orang-orang non-Yahudi dia benci. Tapi yang terjadi, Tuhan tegur dia. Aku tahu sekarang bahwa Tuhan tidak membedakan orang. Sekarang pengalamanmu apa? Tentang pengenalan akan Tuhan. Engkau nggak cuma be still doang. Tapi engkau punya upaya untuk apa? Knowing Him. Mengenal Dia. Kalau kita sekarang lagi pelayanan, lalu burn out. Kamu lagi melayani siapa sih? Do you know siapa yang kamu layani? Kalau kamu melayani Tuhan, maka hidupmu gak bisa burn out. Tuhan akan cukupkan kekuranganmu terus.
Kalau aku punya kekurangan, Tuhan sempurnakan buat kamu. Amin. Itu Tuhan kalau kita knowing Him. Jadi rekan-rekan, hari ini kita bersyukur sekali ya. Termasuk juga ketika kita ngomongin soal Tuhan Yesus. Saya tarik kesimpulan dari renungan siang hari ini kepada Kristus. Kristus adalah gambar Allah. Dia adalah Allah yang kelihatan. Allah yang tidak kelihatan mengambil rupa darah dan daging. Supaya bisa disentuh, diraba, bisa dirasakan. Tetapi orang pun menolak dia. Nah pertanyaannya adalah, kalau kita melihat Yesus sebagai materi, berarti kita nggak boleh jadi orang Kristen yang anti materi sebetulnya. Kenapa? Kalau kita anti materi, berarti kita menolak Yesus yang datang sebagai materi. Padahal itu adalah sarana kita mengenal Tuhan. Tuhan yang kita ada di awang-awang itu, begitu kita lihat rupa Yesus, kita lihat sosok yang penuh kasih, sosok yang menolong kita, sosok yang mau berkorban bagi kita, sosok yang mau mencuci kaki buat kita. Itulah Kristus yang adalah gambaran Allah yang tadinya kita nggak tahu seperti apa, tapi dia menunjukkan pengenalan akan Allah lewat dirinya. Dia berkata, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Setuju dengan statementnya Tuhan Yesus? Kalau kita percaya dengan Tuhan Yesus, kita berani punya statement of faith seperti itu. Terlebih dia tawarkan, marilah yang letih, lesu, dan berbeban berat. Ya, dia bukan menawarkan cuma rest. Dia bukan cuma menawarkan resilience. Dia bukan cuma menawarkan retreat atau knowing God. Tapi dia menawarkan kelegaan kepada engkau. Siang hari ini, maukah kita mengalami kelegaan di dalam Kristus? Bagaimana cara kita berdiam diri di hadapan Tuhan hari-hari ini? Apakah karena rush hour dalam kegiatan kita membuat kita melupakan momen-momen penting berelasi dengan Tuhan? Kiranya Tuhan menolong kita. Kita berdoa ya. Tuhan, oh Lord, search me. Selidiki aku Tuhan. Ketika mungkin aku lebih terganggu dengan hal-hal yang ada di luar, sehingga aku tidak bisa berdiam diri dan mengenal Engkau. Hari ini kami rindu Engkau menyatakan secara pribadi kepada kami, dirimu lewat firman Tuhan yang mungkin besok ataupun nanti sore kami baca. Ataupun nanti hari Minggu kami ke gereja, kami ketemu dengan ayat firman Tuhan. Please, pertemukan kami dengan pribadimu yang ajaib. Berikan kami jati dirimu yang sesungguhnya kepada kami, sehingga kami dapat merespons kepada Engkau. Sama seperti pemazmur Bani Korah ini, sama seperti janda di Sarfat ini, yang pada akhirnya kami menemukan statement of faith dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pengalaman-pengalaman yang indah. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang tidak baik, sehingga menimbulkan trauma dalam kehidupan kami. Engkaulah konselor terbaik kami, yang memberi kami kelegaan. Dan ketika kami sedang letih, lesu, berbeban berat, kami mau datang kepada Engkau. Saya persilakan rekan-rekan datang kepada Yesus. Mungkinkah ada beban berat dalam pikiranmu hari-hari ini, membuat engkau susah tidur, kehilangan cinta, kehilangan sejahtera, rumah tanggamu ribut melulu, relasimu dengan orang lain tidak baik-baik saja, ataupun ada hati yang toksik yang selama ini kau simpan. Datang pada Yesus. Dia menawarkan kelegaan kepadamu. Dia memberikan kelegaan. Dan dia mengangkat beban. Dan menggantikan bebanmu dengan beban yang ringan. Dia berkata, sebab kuk yang kupasang itu ringan. Belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Pendeta. Kebetulan Pak Tony tadi ada keperluan, jadi dia pulang lebih awal. Saya akan bacakan untuk pengumuman minggu depan. Terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Budiman Permadi. Dan untuk kegiatan doa bersama akan dilakukan setiap hari Rabu secara hybrid di ruang meeting internal audit. Dan ada link Zoom yang akan dibagikan di grup PD Asyadai. Dan untuk PD berikutnya, pada
Tanggal 14 sih, jadinya harusnya 22 Agustus. Temanya berdiam. Oh, iya dah. Nanti akan disiarkan di grup PD Asyadai untuk updatean acaranya. Untuk doa penutup dan berkat kami persilahkan untuk Bapak Budiman. Mari kita berdiri semuanya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur Mari dengan segenap hati kita berterima kasih pada Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapak, terima kasih untuk kesempatan kami bersekutu hari ini. Ajar kami untuk berdiam ketika kami sedang sibuk. Berdiam mendengarkan suaramu, mendengar panggilanmu, mendengar suaramu yang menyejukkan hati kami. Dan izinkanlah kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Oleh karena itu kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dengan menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Biarlah kasih daripada Allah Bapa, keselamatan dalam Kristus Yesus, persekutuan yang limpah dari Roh Kudus menaungi kita semua dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, Tuhan berkati.